Assalamualaikum semua siswa Ibu. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Ibu berharap kalian sudah melaksanakan sholat duha dan doa belajarnya juga sudah dibaca ya. Siapkan juga alat pembelajarannya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman, dan pembelajaran ke-1. Hari ini kita akan membahas tentang indera pendengar, yaitu yang pertama bagian-bagian telinga, yang kedua proses bunyi dapat didengar telinga manusia, dan yang ketiga cara merawat telinga. Yuk kita simak videonya. Telinga manusia terdiri dari 3 bagian ya. Yang pertama ada telinga luar, yang kedua ada telinga tengah, dan yang ketiga ada telinga dalam. Untuk telinga bagian luar, di bagian terluar ada daun telinga, yaitu yang berfungsi menangkap getaran bunyi. Untuk selanjutnya ada lubang telinga yang berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Dan yang ketiga ada liang telinga. Pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Pada bagian ini juga terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Nah, untuk selanjutnya yaitu telinga tengah. Untuk bagian yang pertama, ada yang disebut dengan gendang telinga. Gendang telinga berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Nah, untuk selanjutnya ada tulang-tulang pendengaran yang berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Nah, tulang-tulang pendengaran ini terdiri dari tulang landasan, tulang sanggurdi, dan tulang martil ya. Untuk selanjutnya telinga dalam. Bagian dari telinga dalam yaitu yang pertama ada saluran setengah lingkaran yang berfungsi membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Dan yang kedua ada yang disebut koklea, yaitu berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Dan yang ketiga ada saluran Eustachius, berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan paring. Paring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan ya. Nah, di sini juga terdapat saraf pendengaran yang berfungsi meneruskan rangsangan bunyi ke otak. Nah, untuk selanjutnya bagaimana proses bunyi dapat didengar oleh manusia? Yaitu yang pertama, getaran dari sumber bunyi. Ya, gelombang bunyi ditangkap daun telinga. Untuk kemudian gelombang bunyi masuk melalui liang telinga dan bunyi menggetarkan gendang telinga. Untuk selanjutnya, getaran gendang telinga membuat getaran pada tulang pendengaran. Dan koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimkannya ke saraf pendengaran. Dan yang terakhir, saraf pendengaran mengirim rangsangan bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Sehingga bunyi yang dapat kita dengar itu masuk ya ke gendang telinga kita. Nah, untuk selanjutnya, bagaimanakah cara kita merawat indera pendengaran kita? Ya. Dan sebelumnya kita bahas dulu gangguan pada indera pendengaran ya. Yang pertama, tersumbatnya telinga oleh kotoran. Kotoran telinga mengumpul terlalu banyak dan menyumbat telinga. Dan ini bisa menyebabkan ketidaknyamanan ya. Dan yang kedua ada vertigo. Adalah kondisi di mana telinga bagian dalam mengalami gangguan sehingga kita terasa pusing dan ruang di sekitar
atau di sekeliling penderita terasa berputar, sehingga pada kondisi seperti ini penderita merasa berputar dan melayang. Dan yang ketiga ada luka telinga, adalah gangguan yang diakibatkan luka pada bagian luar telinga, di mana bagian ini sudah terinfeksi dan mengeluarkan nanah. Nah, ini harus cepat-cepat dibawa ke dokter ya. Yang keempat, tuli, yaitu tidak dapat mendengar karena gangguan pada penghantaran getaran suara ya. Nah, untuk selanjutnya, cara merawat indera pendengaran. Yang pertama, tidak menggunakan cotton bud untuk membersihkan telinga ya. Yang kedua, mengunyah makanan dengan baik. Dan yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang keempat, jangan menggaruk telinga jika gatal. Yang kelima, konsultasi pada dokter jika telinga terasa sakit atau infeksi. Yang keenam, tutup telinga ketika melakukan perjalanan udara. Ketujuh, bersihkan daun telinga dengan baby oil. Kedelapan, kalau memungkinkan bisa terapi lilin ya atau perawatan rutin, tapi tentunya dengan ahli ya. Nah, itu saja ya videonya. Nah, tugasnya yaitu silahkan kalian menjawab pertanyaan yang ada di LKS halaman 12 dan 14 ya. Di sana terdapat masing-masing 2 pertanyaan. Silahkan kerjakan di buku catatan tematik ya. Terima kasih. Salam semangat selalu. Wassalamualaikum.